Hai peeps, what's up? Hari ini aku mau jelasin tentang adverb clause. Tapi aku nggak tahu apa itu adverb clause, tolong kasih tahu. Apa? Jadi adverb itu apa sih? What? Say it louder. Okay, I got it. Jadi adverb itu adalah kata keterangan, ya kan? Ya nggak sih? Terus clause itu apa? Kalau clause itu apa? What? Okay, I got it. Jadi clause itu adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Kalau adverb clause itu apa? Jadi adverb clause itu adalah kata-kata yang mengindikasikan atau menginformasikan sesuatu itu terjadinya kenapa, gimana, kapan. Pokoknya kayak gitulah. Biar lebih jelas, aku mau kasih kalimat biar gampang ya. They came after I called them. Mereka datang setelah aku memanggil mereka. Kata they came ini adalah main clause atau kata utama. It means, jadi katanya itu udah jelas, nggak perlu kata bantuan yang lain lagi gitu kan. Meskipun nggak ada yang bantu, nggak ada kata keterangan, kata ini tuh udah bisa dimengerti, ya kan? Mereka datang, it's clear. Terus after they came, ini adalah adverb clause-nya. Coba, kalau adverb clause itu termasuk ke dalam dependent clause atau kata yang nggak bisa berdiri sendiri. Coba kalian lihat. After I call them, setelah aku memanggil mereka. Coba bayangin tiba-tiba ada orang yang datang ke kalian terus ngomong kayak gini, after I call them, setelah aku memanggil mereka. Ini orang kenapa gitu kan, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu, kayak gak jelas gitu kan, ngeganti. Jadi butuh main clause untuk membuat jelas kata ini gitu. Oke. Terus kenapa kok ada pakai ada adverb clause segala, padahal udah aja gitu main clause aja gitu, nggak usah yang lain-lain, kayak repot banget gitu kan. Hey dude, nggak mungkin kalian ngomong cuman mereka datang terus partnernya cuman diem. Gak mungkin, pasti ada pihak yang kepo. Kenapa, kapan, gimana kejadian ini tuh terjadi, kapan, gimana, kok bisa gitu. That's why adverb clause ini ada, hadir untuk kalian yang kepo dan pengen memperpanjang conversation. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada conversation kayak gini, mereka datang, they came. When? Kapan gitu? They came after I called them. Kan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Got it? Ngerti gak? Ya udah. Tapi belum. Masih ada yang harus dijelasin lagi, tapi tunggu dulu yang jelasinnya partner aku. Jadi stay tune. Oke teman-teman, setelah tadi dijelaskan oleh Teh Cynthia mengenai adverb clause, nah di sini saya juga akan memberikan contoh-contoh yang lain, example yang lain, biar teman-teman lebih mengerti dan lebih menguasai, lebih paham tentang adverb clause. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya adverb clause itu fungsinya untuk modify verb, yaitu untuk menjelaskan verb. Maka untuk adverb clause itu disebut dengan dependent clause, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka adverb clause fungsinya itu untuk menjelaskan independent clause, untuk menjelaskan kalimat yang sudah bisa berdiri sendiri. Contohnya kita ambil example-nya ya teman-teman, dan juga kita analisis dari contoh tersebut. I teach English because I love it. Nah, saya mengajar bahasa Inggris karena saya mencintai itu. Nah, kalau kita hanya sebut because I love it, kita akan bertanya, love what gitu? Cinta itu apa gitu? Oh, makna atau fungsi dari because I love it itu adalah untuk menjelaskan teach English. Maka kalau kita analisis dari contoh yang tadi,
I di sana sebagai subjek, teach di sana sebagai verb, ya, dan because I love it itu adalah penjelas atau adverb clause dari I teach English and then independent clause. Atau kita ambil lagi contoh yang lain ya biar kita lebih paham. Nah, ini contohnya untuk anak muda. I will introduce you to my parents. Saya akan memperkenalkanmu kepada orang tua saya. Ya. When they are here, ketika mereka sedang ada di sana. Nah, kalau kita hanya menyebutkan when they are here, apa maksudnya gitu? So what? Oh, di sana when they are sebagai adverb clause. Maka jika kita hanya bilang when they are here, itu perlu lagi penjelasan. Nah, maka I will introduce you to my parents di sana adalah independent clause. Ya, kalimat yang bisa berdiri sendiri. Karena dengan hanya menyebutkan kalimat itu kita juga sudah tahu. Dan when they are here itu adalah adverb clause-nya. Nah, sudah mengerti? Dan perlu diketahui juga, kita analisis lagi lebih jauh bahwasanya antara independent clause dan juga dependent clause atau adverb clause itu membutuhkan subordinate conjunction, ya, atau kata penghubung. Nah, kata penghubungnya itu bisa menggunakan type seperti tadi when, ya, atau bisa menggunakan slash, atau bisa menggunakan reason yang tadi saya contohkan di IT English, because itu adalah reason, dikarenakan, atau bisa menggunakan condition, atau bisa menggunakan purpose, atau bisa juga menggunakan complex. Artinya antara independent clause dan juga dependent clause itu harus ada subordinate conjunction. Nah, seperti itu teman-teman tentang adverb clause. Nah, kesimpulannya ya yang kita bisa dapatkan dari adverb clause ini, yang pertama bahwasanya adverb clause adalah dependent clause, ya, it cannot stand alone, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, adverb clause itu membutuhkan subordinate conjunction, artinya bisa membutuhkan kata penghubung. Nah, seperti itu ya teman-teman, dan fungsinya adalah modify verb untuk menjelaskan. Nah, itu dia mengenai tentang adverb clause. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa belajar dan bisa memahami tentang adverb clause.